Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami sampaikan bahwa saya adalah Dadang Jainuddin sebagai dosen di program studi pendidikan IPA Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pakuan yang berada di lokasi wilayah Kota Bogor. Saya adalah sebagai mata kuliah kajian makhluk hidup dan sifat-sifatnya dengan kode mata kuliah PAI. Rumpun mata kuliahnya adalah mata kuliah program studi dengan bobot 2 SKS dan pada semester 2. Untuk mata kuliah kajian makhluk hidup dan sifat-sifatnya, deskripsi singkat mata kuliah ini bahwa perkuliahan ini bertujuan untuk memberi kewasaan dan pemahaman terhadap konsep-konsep kajian makhluk hidup dan sifat-sifatnya terkait materi IPA yang ada di sekolah menengah, baik itu menengah pertama maupun atas, secara lebih mendalam, lebih luas, serta dapat menyelesaikan berbagai permasalahan terkait konsep biologi yang relevan. Perkuliahan ini meliputi analisis kurikulum atau standar isi mata pelajaran biologi atau IPA untuk SMP, pengembangan struktur makro dan peta konsep setiap pokok bahasan biologi terkait standar isi, penguatan dan pendalaman, serta penyelesaian masalah terkait konsep-konsep, diantaranya kimia kehidupan, sel, jaringan tumbuhan, hewan, fisiologi tumbuhan dan hewan, genetika, ekologi, reproduksi, dan pewarisan sifat keturunan. Perkuliahan ini dikemas dengan pendekatan utama, studi kasus dan perkuliahan berbasis masalah yang mendorong mahasiswa untuk lebih memahami materi perkuliahan melalui kajian literatur, jurnal, serta hasil studi kasus di lapangan atau di sekolah atau di unit pendidikan. Media yang digunakan meliputi literatur jurnal, buku teks, PowerPoint. Dengan penilaian hasil belajar dilakukan meliputi kinerja mahasiswa, tes tertulis, tugas mandiri yaitu adalah analisis miskonsepsi dan tugas kelompok, serta kehadiran sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester dengan minimal 80% kehadiran. Bahan-bahan kajian atau materi pembelajaran diantaranya konsep-konsep kajian makhluk hidup dan sifat-sifatnya dalam kurikulum mata ginjal, paru, kulit, dan reproduksi seksual dan aseksual, serta pada pewarisan sifat keturunan. Kepada mahasiswa untuk mata kuliah ini sebagai pustaka utama diantaranya adalah pegangannya Campbell, yaitu adalah biology, kemudian purpose yaitu adalah Life the Science of Biology, Sadafa yaitu Biology of the Living World, kemudian dulu untuk Fundamentals of Ecology, dan UNESCO adalah Education for Sustainable Development. Kemudian untuk indikator kemampuan akhir dari tiap tahapan belajar, yang pertama adalah mahasiswa ini adalah mampu menganalisis dan mensintesis konsep kimia kehidupan berdasarkan etika ilmiah dalam menyelesaikan tugas secara bertanggung jawab. Yang kedua, mahasiswa mampu membandingkan berbagai konsep jenis sel pada makhluk hidup yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan. 3, mahasiswa mampu menganalisis dan mensintesis ciri-ciri dari makhluk hidup berdasarkan hasil kajian dan studi kasus secara bertanggung jawab dan secara mandiri. 3, mahasiswa mampu memilih, menganalisis, mensintesis, dan mengelola referensi yang bermutu dan relevan mengenai konsep makhluk hidup secara bertanggung jawab dan mandiri. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis dan membandingkan fisiologi makhluk hidup melalui kajian referensi secara logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis, membandingkan genetika tumbuhan dan hewan melalui kajian referensi secara logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
Untuk ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis dan membandingkan evolusi makhluk hidup melalui kajian referensi secara logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis miskonsepsi konsep-konsep makhluk hidup melalui kajian referensi secara logis, sistematis, dan kreatif. Selanjutnya, juga mahasiswa mampu menganalisis miskonsepsi konsep sifat-sifat makhluk hidup melalui pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Kemudian juga mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan miskonsepsi konsep-konsep kajian makhluk hidup berbagai teknik melalui pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Terakhir, mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan miskonsepsi konsep-konsep sifat-sifat pada makhluk hidup dan mempresentasikan dengan mengembangkan multiliterasi, yaitu adalah pemikiran secara logis, kritis, sistematis, dan kreatif, kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dengan penuh tanggung jawab dan jujur. Baiklah, inilah berbagai cuplikan hasil dari pembelajaran untuk mata kuliah kajian makhluk hidup dan sifat-sifatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Pada sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, kita ketemu kembali ya untuk perkuliahan mata kuliah kajian makhluk hidup dan sifat-sifatnya. Minggu yang lalu kalau saya kira sudah dibahas kajian makhluk hidup dan sifat-sifatnya tentang apa? Sistem reproduksi, gitu kan? Jadi saya akan mencoba mereview yang pertemuan lalu, ya kan? Oke. Tempo lalu kita sudah membahas tentang kajian makhluk hidup ya, dan sifat-sifatnya. Yang topik kemarin minggu lalu itu adalah tentang sistem reproduksi. Kita ketahui bahwa sifat-sifat dari makhluk hidup tentang sistem reproduksi itu adalah bahwa sistem reproduksi itu adalah spesifik terhadap jenis kelamin. Kita ketahui bahwa di muka bumi ini atau di bumi ini bahwa ada dua jenis kelamin ya, manusia berarti laki-laki dan perempuan atau pria dan wanita. Kemudian hewan juga jantan dan betina, begitu ya. Kemudian juga menghasilkan gamet. Maka prosesnya adalah gametogenesis. Kalau untuk pria berarti prosesnya adalah spermatogenesis. Sementara kalau untuk wanita atau perempuan oogenesis. Kemudian mendukung untuk pembuahan atau terjadinya fertilisasi. Selanjutnya adalah bahwa sistem reproduksi juga adalah mengatur hormon reproduksi, yaitu adalah kalau pada laki-laki atau pada pria hormon reproduksi apa? Testosteron. Kalau pada perempuan estrogen dan progesteron ya. Kemudian juga nah ini ciri khas yang dimiliki oleh perempuan adalah bersifat siklik, yaitu adalah mengalami siklus reproduksi yang disebut dengan siklus menstruasi. Dan selanjutnya adalah mengalami perubahan seiring dengan usia. Makanya kalau laki-laki sampai lanjut usia masih diproduksi sel spermatozoa. Tetapi kalau pada perempuan ada masa menopause, beda dengan pada laki-laki. Oke, pertemuan sekarang tempo lalu kan sudah dibahas per kelompok untuk presentasi yang sudah dibagi materi-materinya, begitu kan? Ya, pada untuk pertemuan sekarang itu yaitu adalah kajian makhluk hidup dan sifat-sifatnya adalah untuk pewarisan sifat keturunan. Bagian siapa sekarang yang akan prestasi? Wakilah dengan untuk itu kami persilakan untuk presentasikan hasil diskusinya berkaitan dengan pewarisan sifat keturunan. Ya, kami persilakan untuk
di depan. Ya, sekarang adalah hasil diskusi tentang kajian makhluk hidup dan sifat-sifatnya. Ini adalah pertemuan yang ke-14 ya, 14. Jadi minggu depan sudah mulai ujian akhir semester. Jadi adalah di pertemuan terakhir. Ya, itu kami persilakan hasil diskusi tentang pewarisan sifat dan pewarisan sifat keturunan gitu ya. Dan miskonsepsinya di bidang pendidikan. Itu kami persilakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak saya selaku dosen untuk mata kuliah kajian makhluk hidup dan sifat-sifatnya, dan juga Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Siti Akila bersama rekan saya Ibu Kamila Sadiana. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pewarisan sifat dan juga miskonsepsinya di dunia pendidikan. Jadi kita mulai dari genetika terlebih dahulu. Ya, perlu kita ketahui ya, genetika itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat atau hereditas. Genetika ini dikembangkan oleh Victor Mendel, di mana penelitiannya itu melakukan penelitian terhadap kacang ercis, di mana diterbitkan pada Proceedings of National Study Society pada tahun 1865. Akhirnya dari penelitian ini timbullah hukum pewarisan sifat, yaitu hukum Mendel ke-1 dan juga hukum Mendel ke-2. Ini Johann Mendel. Nah, di sini Johann Mendel ini melakukan percobaan Pewarisan sifat keturunan. Jadi pewarisan sifat keturunan itu mulai dari sekarang itu Bapak Ibu cek kalau kita mau melakukan suatu menikahkan anaknya atau mau pernikahan, itu adalah merupakan hasil dari keturunan kepada anaknya 50%. Di sifat ibunya diturunkan kepada anaknya 50%. Kemudian sifat bapaknya juga diturunkan kepada anaknya 50%. Jadi 50-50 di situ. Makanya itu kita harus selektif, bukan berarti kita memang mencarilah yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi setidaknya kita menghindari hal-hal yang khususnya adalah berkaitan dengan penyakit keturunan. Ya, penyakit keturunan itu kan banyak ya tadi yang diwariskan keturunannya, hereditas itu. Apa saja tadi? Botak, buta warna, apalagi? Albino, polidaktili, hemofilia, apalagi? Thalassemia, apalagi? Ada apa lagi kurang ini? Penyakit keturunan yang ini kan turunkan dari orang tuanya. Albino, tadi buta warna, terus tadi apa? Thalassemia, hemofilia. Tahu hemofilia? Hemofilia? Jadi kalau kita, itu kan teriris tangan dikit ada darah kali aja, tidak pernah berhenti. Nah itu adalah salah satu bentuk contoh dari hereditas, dari penyakit yang diberikan oleh orang tuanya kepada anaknya. Tapi lebih dominan di setelah. Ya, tapi perempuan bukan berarti tidak memiliki pewarisan sifat keturunan, tapi dalam membawa sifat, artinya disebut dengan carrier, begitu ya. Nah tadi sudah dijelaskan terkait dengan oleh kelompok yang mengajikan mengenai pewarisan sifat keturunan. Contohnya yang diilhami bahwa pewarisan keturunan adalah Mendel, gitu ya. Tapi kita coba bahas adalah tentang miskonsepsinya yang sering terjadi di sekolah-sekolah, baik kita ada di SMP maupun di SMA. Nah ini yang seringkali terjadi menjadi suatu kesalahan konsep atau miskonsepsi. Untuk itu kami persilakan untuk kelompoknya menyampaikan miskonsepsi pada materi DNA dan kromosom atau hereditas, pewarisan sifat keturunan. Ya silakan Bu, hati-hatilah hasil diskusinya. Ya. Sudah sedikit, Oke. Ya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai miskonsepsi untuk materi genetika kromosom, khususnya pada materi SMP dan juga SMA.
tulisan ini? Seharusnya tetap kan? Ya, ini berarti miskonsepsi kan? Ada acil di depan. Ini betul nggak? Oh, ini? Nah, ini seringkali kan miskonsepsi seperti ini. Kenapa kok alasannya harus yang besar harus di depan dulu? Ya. Lebih dominan. Atau yang disebut dengan yang kecilnya? Ya. Kemudian F1-nya betul nggak ini? Betul. Ini? Betul atau? Betul. Ya kan? Nah, jadi inilah yang menjadi seringkali kok miskonsepsi di sekolah, baik itu di SMP, SMA. Ini seringkali juga banyak ditemukan di buku-buku paket ya, miskonsepsi yang sering terjadi. Jadi kajian dari makhluk hidup ini khususnya dari topik yang pada sekarang itu adalah mengenai persilangan, yaitu atau pewarisan sifat keturunan ini. Selain memiliki sifat-sifat, kemudian juga seringkali ada miskonsepsi di proses yang harus kita luruskan, gitu ya, seringkali ini. Oke, lanjut. Nah, silakan. Ini menjelaskan yang apa ini berkaitan dengan mutasi pada gigi yang menyebabkan terlihat lebih putih. Ada gigi yang semua gigi di sini putih atau hitam? Ada yang kuning? Atau pewarisan sifat kepada keturunannya. Ada beberapa kelainan-kelainan klinis yang itu akan disampaikan atau diturunkan kepada anaknya. Salah satunya tadi adalah buta warna. Kalau buta warna itu apa sih? Buta warna itu ada kelainan di bagian apa kelainannya itu? Buta warna itu? Ya, refleksikan warna tentu. Artinya ada kelainan pada lensa kondisinya pada kerucut, bagian kerucut matanya itu, sehingga dia hanya bisa mengenali warnanya warna apa? Warna apa? Bisa mengenali warna apa saja? Black and white. Jadi putih dan hitam. Kalau buta warnanya, buta warna permanen. Makanya kalau ada ini yang perempuan, nah yang belum menikah ya, cek face calon suaminya itu kalau berikan karton warna merah dengan kuning. Tapi jangan bertanya, jadi diantar oleh Anda ke sana ke toko, suruh cari karton warna merah dan kuning. Ternyata yang dia nunjuknya warna hitam dengan warna putih, buta warna gitu ya. Itu adalah salah satu tes juga kan. Nah, jadi supaya terjadi ini. Kemudian mana lagi nih? Nah, ini berapa? 73 betul? Iya. Namanya 78. Ya. Kemudian ini betul nggak Pak Prima? Betul. Oke, ini? Betul. Oke ya. Jadi buta warna itu adalah apa itu? Hah? Apa buta warna itu? Tidak dapat membedakan warna. Ya, tidak membedakan warna dengan baik kalau yang permanen. Kemudian apa lagi? Misal biru dengan hijau, kuning dengan orange, apa lagi? Merah dengan hijau. Penyebabnya apa itu? Gen buta warna yang terdapat dalam kromosom. Maka itu ada X apa? XB. Kalau laki-laki itu kan X ya. XB itu nanti akan melahirkan lebih dominan biasanya kan laki-laki. Ya kan? Makanya banyak yang tes untuk angkatan darat itu TNI itu suka dicek kan apakah ini buta warna atau tidak begitu ya. Itu adalah salah satunya. Oke, jadi ini adalah untuk apa namanya? Nah, ini buta warna itu. Kalau normal itu kan X, yang X ya. Kemudian kalau carrier, nah ini cerita pada perempuan X apa itu? ZB ya dengan X ya. Kemudian kalau ini buta warna, ya kan? Nah kalau kita lihat, itu kan nah itu ya. Contoh ini adalah yang normal. Ini berarti laki-laki ya? X ya, betul nggak? Ini yang buta warna karena dominan kan laki-laki itu X yang akan terpaut untuk kromosomnya, ya kan? Dengan ini tersebut ya.
Maka persentasenya itu berapa persen? Hah? Berapa persen itu, Bu? Coba hitung berapa persen? Bisa? Coba. Kalau gametnya ini XCB dengan XCBX dengan XCBY, maka coba buat kotaknya. Bisa nggak? Berapa persen? Ayo coba boleh hitung dulu berapa? Hitung. Coba. Berapa persen yang buta warna? Berapa persen yang carrier? Berapa persen yang normal? 25% yang buta warna. Nah, Karirnya 25. ya. Normal 25. Jadi perbandingannya berapa? 2 1 1 Dua. 1 2 Berapa? 1 2 1. Jadi 1 berbanding 2 berbanding 1. Ya, saya. Kemudian penyakit untuk yang diturunkan itu selain itu apa lagi? Hemofilia. Jadi hemofilia itu gangguan pada proses pembekuan darah. Apa itu hemofilia? Ya. Nah, selain itu coba. kekurangan trombosit. Kekurangan trombosit. Ya. Contohnya kalau hemofilia itu kalau Anda nggak pernah melihat ya kasus yang misalkan jatuh dikit dikit darahnya ngalir gitu aja. Itu salah satu adalah hemofilia. Itu adalah merupakan jenis penyakit keturunan akibat dari pewarisan sifat keturunan. Makanya ini yang masih muda buat skala checklist di situ. Ya, itu adalah merupakan ini. Nah, gejalanya, ini gejalanya, ya, gejala umumnya. Apa saja gejala umumnya yang terjadi? Ya, Hah? Ya, sering memisah. Apa lagi? Nah, kalau yang normal, coba lihat di sini ya. Yang normal itu seperti ini. Ya. Kenapa? Hah? Darah tidak membeku secara normal karena kekurangan apa? Protein untuk proses pembekuan darah. Ini pernah terjadi angka, ya. Itu jatuh dikit, luka dikit, darah itu ngalir aja. Nah, itu salah satunya adalah hemofilia. Itu kan keturunan. Ya, kan dalam pewarisan sifat keturunan. Kalau apa lagi ya? Paham terkait dengan pewarisan sifat keturunan? Pertemuan untuk terakhir ini adalah pertemuan yang ke-14. Ya, berarti artinya bahwa minggu depan sudah melaksanakan ujian akhir semester. Jadi ini adalah bahwa kajian makhluk hidup ini diantaranya tadi adalah sudah dibahas kemarin adalah reproduksi, sekarang adalah hari ini ada tentang pewarisan sifat. Jadi minggu depan sudah mulai melaksanakan untuk ujian. Ada lagi yang tanyakan? Sudah cukup? Jelas? Ya, jadi nanti materi silakan bisa di-share ya teman-temannya sehingga bisa untuk memperkaya memperdalam terkait dengan pertemuan pada sore. Saya tidak lagi ditanyakan, cukup? Cukup sudah ditanyakan. Terima kasih atas perhatian dan semuanya. Saya akhiri untuk pertemuan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.